Usai meraih hasil imbang di semifinal leg pertama melawan Vietnam, kabar baik menghampiri timnas Indonesia. Inilah 4 kabar baik yang menghampiri timnas Indonesia di pagi hari ini. Kabar baik yang pertama datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong menyebut para pemain mentalnya sudah semakin baik. Menurutnya skuad Garuda tak lagi gentar menghadapi siapapun lawannya. Timnas Indonesia tidak seperti dulu lagi, secara fisik dan mental jauh lebih baik. Seperti yang saya bicarakan saat jumpa pers sebelum pertandingan, saya sendiri memilih para pemain yang saat ini dan kami sudah berlatih setahun lebih, ucap Sintayong selepas pertandingan. Masyarakat harus tahu bahwa timnas Indonesia saat ini bukan timnas Indonesia yang dulu lagi. Secara fisik, mental, dan semuanya berbeda. Tidak perlu khawatir masalah mental pemain meski bermain tandang, sambung dia. Di sisi lain, Indonesia tentu harus menang atau minimal seri 1-1 pada pertandingan kedua untuk memastikan tiket ke final guna menantang pemenang antara Thailand versus Malaysia. Kabar baik yang kedua datang dari Vietnam. Para pemain Vietnam kehilangan semangat dan loyo setelah gagal menang melawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Hal itu disampaikan oleh pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo. Park Hang-seo mengaku para pemain Vietnam bermain tidak seperti biasanya. Semangat pasukan The Golden Star tidak begitu terlihat dalam pertandingan tersebut. Apalagi setelah hasilnya imbang, para pemain kelihatan loyo dan tidak bersemangat. Seperti yang kita tahu, pertandingan tandang selalu sulit dan saya rasa pemain saya bermain dengan kehilangan semangat. Tentu kita tidak bisa memenangkan pertandingan, ucap Park Hang-seo. Tapi saya kira kita belum meraih apa yang ditargetkan. Saya ingin untuk laga selanjutnya di leg 2 semangat pemain segera pulih, tambah Park Hang-seo menghibur para pemainnya. Kabar baik selanjutnya datang dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan antara Vietnam versus timnas Indonesia. Wasit asal Oman, Omar Al-Yaqoubi, dianggap tidak memberikan keputusan adil saat memimpin pertandingan leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia versus Vietnam. Wasit Omar misalnya tidak memberikan hukuman kartu kepada Don Van Hau saat bek Vietnam itu melakukan tackle 2 kaki kepada striker Dennis Sulistiawan. Wasit Omar itu hanya memberikan tendangan bebas untuk timnas Indonesia atas pelanggaran Don Van Hau. Alhasil, di laman sosial media, Twitter, sejumlah keputusan wasit Omar ini pun menjadi sorotan. Sejumlah netizen kemudian mulai mencari akun sosial media milik wasit Omar tersebut. Omar Al-Yaqoubi sendiri memiliki akun Instagram dengan nama _referee Omar. Akun ini dipercaya saat ini telah hilang. Omar ialah wasit berusia 35 tahun kelahiran Ad-Dahirah, Oman, 3 Juli 1987. Ia menerima lisensi FIFA sejak 2013. Tentu sebagai seorang wasit yang telah menerima lisensi FIFA, tidak seharusnya wasit tersebut tidak adil dan kontroversial memimpin jalannya pertandingan event bergengsi semacam Piala AFF. Semoga FIFA sebagai federasi sepak bola internasional segera memberikan sanksi kepada wasit tersebut. Kabar baik yang keempat, Kapten Bayern Munich kepincut ingin membela timnas Indonesia dan segera ingin dinaturalisasi setelah melihat Jordi Amat dan Sandi Wallace. Jordi Amat dan Sandi Wallace bikin Kapten Bayern Munich ini kepincut membela timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Joshua Kimmich pernah mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia. Pernyataan Kimmich itu membuat banyak pihak tertarik untuk melihat apakah ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain kelahiran Jerman tersebut. Sebab baru-baru ini pecinta sepak bola tanah air senang melihat keberhasilan PSSI dalam melakukan naturalisasi 2 pemain Eropa, yakni Jordi Amat dan Sandi Wallace. Pesepak bola berkebangsaan Jerman, Joshua Kimmich menempati posisi bek kanan Bayern Munich. Namanya sendiri cukup terkenal di Liga Jerman. Pemain kelahiran 1995 juga pernah menjadi anak asuh Josep Guardiola saat pelatih tersebut masih berada di Bayern Munich. Ketertarikan Kimmich terhadap Indonesia sudah terlihat sejak dulu. Dirinya bahkan pernah mengucapkan Happy Independence Day untuk Indonesia dengan membawa bendera merah putih. Ungkapan tersebut terlontar dari bibirnya dengan bahasa Indonesia. Sontak saja para penggemar Indonesia sangat tertarik kepada pesepak bola asal Jerman tersebut. Dalam ungkapannya, Kimmich juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang indah. Menurutnya Indonesia adalah surga dunia dan saat itulah ia jatuh cinta kepada Indonesia. Tentu ini menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia.
Jika Kimmich bisa dinaturalisasi secepatnya, maka dia bisa tampil di Piala Asia 2023 bersama Jordi Amat, Sandi Wallace, Elkan Bagot, dan Sairi Patinama, Mark Klok. Itulah tadi beberapa kabar baik yang menghampiri timnas Indonesia di pagi hari ini. Terus ikuti info seputar Piala AFF 2022 bersama Love Indonesia. Salam olahraga.